Millennials di channel aku Alan Budindrawan di Millennials News. Nah, 1-2 tahun ini setelah namanya virus COVID-19 ini, Corona ini, kita akan diberhadapkan dengan perubahan zaman yang sangat-sangat cepat, yaitu krisis setelah Corona, life after Corona. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena pada dasarnya kita sudah terbiasa dengan namanya kartu kredit, kita dengan hedonisme, dan juga kita terbiasa dengan zona nyaman. UMKM persentasenya tidak lebih banyak daripada kalangan-kalangan konsumen atau kalangan-kalangan pasif yang menerima uang dari penghasilan dari gaji mereka, dari upah mereka, atau sebagainya. Nah, kenapa itu bisa jadi faktor? Karena itu yang membuat kita tidak terbiasa untuk melakukan sesuatu secara mandiri untuk mendapatkan sesuatu rupiah demi rupiah. Nah, apa saja yang akan membuat kita akan mengalami itu? Salah satunya itu, dan contoh apa yang bisa kita ambil dari kasus ini, yaitu Bluebird dan juga Uber. Pada saat itu Uber diremehkan, dan sifat remehnya itu ditunjukkan dari sifat santai yang dilakukan oleh Bluebird. Karena pada saat itu Bluebird punya kuasa, yaitu armada mereka itu sudah dikenal, merasa senior, dan pada saat itu Uber masuk dengan pelan-pelan tapi dengan banyaknya promo. Dan mereka itu tidak namanya pemasaran secara offline, mereka online, dan itu dibidik secara langsung lewat email. Karena saya pernah menjadi supir Uber dan Gojek. Nah, pada saat itu saya nggak tahu bisa menghasilkan uang. Ternyata pada saat saya mengalaminya, saya benar-benar terkesan. Bahkan orang yang naik pun itu bayarnya nanti. Karena banyak sekali penumpang-penumpang dulu dari Bluebird ini memang tarifnya cukup mahal, tapi memang orangnya biasanya sopan. Terutama yang tahu jalan, itu akan sangat membantu. Nah, kenapa dia bisa kalah? Karena pada saat itu dia tidak mengalami sebuah perubahan dan dia tidak melakukan perubahan itu, yaitu coba mengaplikasikan teknologi kepada sistemnya sehingga dia bisa mengambil pasar-pasar yang belum dijangkau, yaitu juga sekarang Gojek dan Grab sudah masuk ke GoFood, ada GoMedicine untuk orang yang sakit, ada juga GoClean untuk membersihkan kantor, gedung-gedung perkantoran di Jakarta dan sebagainya. Nah, Bluebird belum terkenal ke arah sana, padahal armadanya sangat banyak. Dan beban yang diberlakukan kepada supir itu setoran yang nggak mau tahu sehari itu berapa. Dan disitulah banyak utang demi utang dari para supir yang buat mereka berat. Akhirnya pada saat si Bluebird itu tidak memikirkan bagaimana nasib si konsumen dan juga nasib si driver, disitulah kehancuran mulai tiba. Yaitu mulailah sebuah keributan dari supir Bluebird di Indonesia pada saat itu, yang dimana penyerangan dilakukan terhadap supir online transportasi, yaitu Gojek dan juga Grab. Nah, disinilah yang sebenarnya terjadi pada saat Corona ini. Kalau Indonesia sebagai negara yang punya populasi penduduk sangat tinggi, sedangkan pada saat kita mendapat kerjaan yang umum saja, secara normal kondisinya kita nggak bisa bertahan. Artinya ada kesenjangan antara yang bisa beli mobil Ford atau mobil sport. Nah, ada yang nggak bisa beli beras bahkan hanya untuk seminggu saja. Disinilah sebenarnya yang akan terjadi ke depannya. Nah, bagi para pekerja profesional yang mungkin sudah tua, mungkin bisa saja digantikan oleh fresh graduated yang bisa dilakukan di rumah. Karena biayanya lebih murah. Yang muda pun bisa digantikan oleh yang profesional. Atau mungkin perusahaan besar pun digantikan oleh perusahaan kecil karena sudah terbiasa apa-apa sendiri. Disinilah sebenarnya pemerataan itu terjadi, seperti HP yang diformat, yang buat semuanya itu diatur ulang, bahkan ada kehilangan data. Dan di sini resiko yang mungkin pas dan pasti menurut saya yang akan kita hadapi, karena perubahan harusnya sudah dilakukan kita sejak dulu. Kita kadang-kadang anak muda merasa ya udah aku ngerokok nggak apa-apa, yang penting kan mati kan di tangan Tuhan.
Semuanya toh juga akan mati. Betul, tapi akan mempersingkat waktu yang harusnya Tuhan sediakan buat kita. Dan disinilah sebenarnya yang akan melenyapkan kita, yang akan mengharuskan dan mewajibkan kita untuk menerima kondisi bahwa konspirasi itu ada atau enggak sih. Menurut saya konspirasi itu penyakit yang tidak bertuan. Karena ini diserang bukan langsung mematikan, tapi setidaknya adanya corona, setelah itu adanya sebuah kegaduhan, yaitu mengheningkan sesuatu yang harusnya nggak hening. Kehidupan yang harusnya berjalan langsung black out. Bahkan banyak yang lockdown. Bayangkan saja, biasanya itu bisa bernafas, sekarang dihentikan nafasnya. Dan sudah terjadi bahwasannya setelah entah ini kabar baik atau bohong, entah ini kabar yang benar-benar benar ada atau memang dibuat-buat, nyatanya ini sudah mengakibatkan kematian. Artinya sebenarnya corona ini adalah bagaimana kita digiring untuk beberapa pihak. Contohnya yaitu teknologi pastinya. Karena Zoom pun juga sudah benar-benar dipublish dan banyak yang menggunakan itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena banyak orang yang nggak bisa ketemu orang tapi divirtualkan lewat media. Dan tanpa kita sadari sebenarnya mereka yang diuntungkan dan pasti mereka diuntungkan. Tapi yang jelas adalah setelah itu kita malah diributkan dengan adanya konspirasi atau tidak. Bahkan ada yang ngeyel, aku nggak pakai masker nggak apa-apa. Oke sobat dan Indonesiaku, bagaimanapun pada saat kita tidak mengindahkan peraturan pemerintah, disinilah yang akan terjadi. Kita akan benar-benar membuat apa yang dicurigai, yaitu teori konspirasi, ini memang senjata biologis, ini benar-benar akan membuat kita kehilangan pekerjaan kita. Karena kalau ini tidak selesai-selesai, berarti akan ada pengangguran yang banyak. Dan bayangkan kriminalitas mau jadi apa, itu malah berkembang biak. Dan bahkan akal sehat pun juga sudah menurun. Adanya YouTuber yang membuat prank bagi sembako kepada waria lagi. Mereka sudah waria, maksudnya itu kan orang-orang yang punya karakteristik yang unik. Dan mereka harusnya malah kita simpatikan gitu. Tapi malah itu jadi sasaran buat ngeprank. Dan itu kan melecehkan. Menurut saya sudah melanggar norma. Dan bahkan sekarang sudah ketangkap. Nah, intinya ke depannya, kalau kita tidak mau pekerjaan itu hilang, kalau kita tidak mau ini membunuh kita, kalau kita tidak mau bahkan kita diatur oleh sekelompok orang elit global yang memang menghendaki seperti ini, kita harus ambil tindakan, yaitu kita coba melangkah ke dunia digital. Setidaknya kemampuan kalian, coba kalian share di digital. Karena walaupun kalian nggak nonton semua di video kali ini, setidaknya suatu saat kalau sudah waktunya aku untuk bisa punya panggung, ini akan terjadi karena saya nggak butuh modal yang banyak. Saya hanya modal sedikit HP saja dan juga mic dan juga mungkin komputer atau lighting. Millennials tetap waspada, kedepannya kita akan bertanding entah aku dengan kamu atau mungkin kamu dengan siapapun nantinya. Dan jangan juga membuat keributan dengan hal-hal yang nggak perlu dan tetap jaga kesehatan. Karena kalau kita tidak mau perubahan dan kita bahkan mendinai atau tidak percaya dengan perubahan, bahkan menyangkal perubahan, kita malah akan mati tersendiri. Seperti halnya dengan Nokia yang memang sudah terbukti tidak terlalu terdengar daripada dulu. Yang dimana pada saat itu dia tidak mau diajak kerjasama oleh BlackBerry. Oke, jangan biarkan kita lumpuh ke depannya. Dan tetap waspada. Salam damai dari saya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.